kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Malau dari Prodi Manajemen Pemasaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari SKP dan STP. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu SKP. Apa sih pengertian dari SKP? Jadi SKP ini merupakan pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada seorang wajib pajak atau individu, bahkan entitas bisnis yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Surat ini biasanya berisi rincian perhitungan pajak, termasuk jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tenggat waktu pembayaran dan informasi terkait lainnya. Berikutnya ada fungsi SKP terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memberikan kepastian pajak, yang kedua alat untuk pemungut pajak, yang ketiga sebagai dokumen hukum, yang keempat basis untuk banding atau koreksi, dan yang terakhir yaitu transparan dan komunikasi. Selanjutnya yaitu SKP ini tercantum dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang 28 Tahun 2017 yang disebutkan bahwa SKTP atau Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi berbagai hukum yang tercantum. Selanjutnya yaitu ada SKPKB, yang ini merupakan surat ketetapan pajak kurang bayar yang ini dilakukan untuk pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada seorang pajak yang ketika mereka dianggap telah membayar pajak kurang dari yang seharusnya. Surat ini berisi informasi tentang jumlah yang kurang dibayarkan oleh wajib pajak dan mungkin juga mencakup perhitungan denda atau bunga yang harus dibayarkan sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran. Selanjutnya ada SKPKBT. Ini merupakan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang ini dibuat untuk pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada seorang wajib pajak ketika mereka dianggap telah membayar pajak kurang dari yang seharusnya, dan otoritas pajak juga menambah denda atau sanksi tambahan atas keterlambatan pembayaran atau ketidakpatuhan wajib pajak. Surat ini berisi rincian jumlah pajak yang kurang dibayarkan, perhitungan denda atau sanksi tambahan, bahkan tenggat waktu untuk membayar jumlah tersebut dengan informasi terkait lainnya. Selanjutnya ada SKPLB. SKPLB ini merupakan surat ketetapan pajak lebih bayar yang dilakukan untuk pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada seorang wajib pajak ketika mereka dianggap telah membayar jumlah pajak lebih dari yang seharusnya. Ini terjadi ketika wajib pajak membayar lebih banyak pajak daripada yang mereka seharusnya bayarkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada SKPN. SKPN ini merupakan surat ketetapan pajak nihil. Ini sama halnya pada SKPLB seperti yang di atas, tetapi ini berarti bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada periode pajak tertentu, atau bahwa jumlah pajak yang harusnya dibayarkan adalah Rp0. Selanjutnya ada surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak ini merupakan suatu pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada seorang wajib pajak yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Surat ini berisi informasi terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tenggat waktu pembayaran, rincian perhitungan pajak, dan bahkan informasi terkait lainnya. Seperti ada beberapa fungsi SPT yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai pemberitahuan pembayaran pajak yang untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada wajib pajak tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua yaitu sebagai rincian perhitungan pajak. Yang ini surat ini berisi tentang rincian perhitungan pajak termasuk dasar perhitungan, tarif pajak, dan jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
Yang ketiga yaitu ada tenggat waktu. Ini menentukan tenggat waktu pembayaran pajak, yaitu batas waktu kepada pajak harus dibayarkan. Yang keempat yaitu sebagai penjelasan konsekuensi, yang dimana surat tagihan pajak juga menjelaskan konsekuensi jika wajib pajak tidak membayarkan pajak dalam waktu ditentukan, termasuk kemungkinan denda, bunga, atau tindakan hukum. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pemungut pajak, yang digunakan sebagai alat pemungut ini untuk membantu otoritas pajak dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya dari surat pajak di atas seluruhnya ada sanksi administrasi yang berlaku. Yang pertama yaitu denda sekitar 50.000 sebagai denda untuk wajib pajak yang tidak membayarkan atau terlambat menyampaikan SPT masa. Yang kedua yaitu denda 100.000 sebagai denda untuk wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pada masa lainnya. Yang ketiga yaitu denda 100.000 bagi wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan orang pribadi. Yang keempat, denda 500.000 sebagai denda untuk wajib pajak yang dimana tidak mau membayar pajak atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN. Dan yang terakhir yaitu denda 1 juta sebagai denda untuk wajib pajak yang tidak mau membayarkan pajak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan PPh badan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.